Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran daring hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang ibu banggakan, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Dan hari ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, pembelajaran 1. Anak-anak, coba lihat ibu guru membawa apa? Nah, pasti semua sudah tahu kan bagaimana rasanya? Asin bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat materi berikut ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan melihat video, siswa dapat merangkai cerita bergambar tentang langkah-langkah pembuatan garam dengan tepat. Yang kedua, dengan menggali informasi tentang pembuatan garam, siswa dapat menentukan hasil konversi satuan waktu dari jam ke menit maupun menit ke jam dengan satuan baku yang tepat. Nah, coba lihat anak-anak, Bu Guru mempunyai gambar beraneka ragam makanan. Apa yang menyebabkan makanan terasa lezat? Apa yang menyebabkan makanan terasa asin? Nah, tentu saja garam. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Yuk kita baca bacaan berikut ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai, contohnya di pantai Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di sekitar Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Selanjutnya, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba ya. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Selanjutnya, petani memanen garam akan dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat yodium. Nah, berikut adalah video proses pembuatan garam. Yuk kita lihat videonya. Proses pembuatan garam seperti apa ya, pembuatan garam dapur. Yang pertama adalah cara pengambilan air dari laut ya, kita lihat. Ini penampungan air laut yang akan dijadikan pembuatan garam. Setelah ditampung, kemudian air dituakan ya
dia akan mengendap semua. Kita masukkan ke dalam bunker ini ya, namanya penampungan. Kemudian air sudah siap kita jemur ya. Ini adalah proses penjemuran, lebih kurang 2 hari dia akan bisa menghasilkan garam. Hasilnya seperti ini ya pemirsa. Nah, ini adalah hasil garam yang sudah mencapai 2 hari ya, sudah sempurna. Selanjutnya, nah di sini ada gambar urutan dari proses pembuatan garam. Yang pertama di sini ada gambar petani sedang menyiapkan petak-petak tambak. Yang kedua, petani garam akan menuangkan air garam atau air laut setiap hari. Yang ketiga, itu untuk siap dipanen. Dan yang keempat, petani akan menjualnya ke pabrik. Nah, sekarang Bu Guru tanya, berapa lama proses pembuatan garam ya? Nah, di sini proses pembuatan garam itu memerlukan waktu yang lama. Kemudian setelah memanen garam, petani akan membawa hasil garam panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani untuk ke pabrik untuk berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Ingat ya anak-anak, 1 jam itu ada 60 menit. Nah, selanjutnya itu materi yang Bu Guru berikan. Sekarang Bu Guru akan menampilkan LKPD. Nanti tolong dikerjakan dan dikirimkan sebelum jam 3 sore ya. Nanti kalian presentasikan. Nah, ini adalah LKPD yang sudah Ibu kirim melalui grup WA. Selanjutnya, Ibu Guru sudah mengirimkan LKPD yang Ibu kirim melalui grup WA. Nanti hasilnya kalian presentasikan ya sebelum jam 3 sore. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu Guru sudah mengirimkan soal evaluasi melalui grup WA. Ini alamat linknya ya anak-anak. Jangan lupa dikumpulkan jam 5 sore. Ingat ya anak-anak, pesan Bu Guru, kita harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Tetap semangat ya anak-anak, tetap rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran daring berikutnya. Dah.